Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas fungsi lain dari garis pengaruh, yaitu untuk menentukan pengaruh maksimum beban terhadap reaksi dan gaya-gaya dalam. Beban-beban yang bekerja pada struktur dapat dibagi menjadi dua kelompok setidaknya untuk saat ini. Yang pertama adalah beban mati. Ini adalah beban-beban yang bekerja secara permanen pada struktur. Contohnya adalah berat sendiri dari komponen-komponen struktur, serta aksesoris lainnya yang terpasang secara permanen pada struktur. Beban ini akan selalu ada di dalam analisis struktur kita. Kelompok yang kedua adalah beban hidup. Ini adalah beban yang muncul karena bangunan atau struktur kita berfungsi. Artinya beban-beban disebabkan oleh penggunaan dari struktur kita. Beban ini bisa ada, bisa tidak ada, bisa ada sebagian di struktur kita, tidak sepenuhnya. Contohnya berat kendaraan yang melewati sebuah jembatan, ya, sebuah struktur jembatan, dalam satu waktu tertentu bisa penuh dengan kendaraan, di waktu yang lain mungkin cuma setengahnya, di waktu yang lain mungkin tidak ada sama sekali kendaraannya. Ya. Jadi dua kelompok beban ini akan menyebabkan respons, dalam hal ini reaksi dan gaya dalam pada struktur kita. Nah, garis pengaruh dapat kita gunakan untuk mencari respons maksimum, artinya reaksi maksimum atau gaya dalam maksimum, akibat kombinasi dari kedua beban ini. Misalnya kita gunakan kembali struktur yang telah kita gunakan pada segmen sebelumnya. Balok yang tergambar di sini kita sudah punya garis pengaruh reaksi di A dan garis pengaruh reaksi di B. Kemudian ada pernyataan bahwa balok ini misalnya memiliki beban mati dalam bentuk beban merata 3 kN per meter yang bekerja di sepanjang balok, dan beban mati juga yang terpusat sebesar 6 kN di ujung kanan dari balok ini. Nah, karena kategorinya adalah beban mati, dalam menganalisis struktur ini, beban ini harus selalu ada. Jadi kita pasang di sini, beban merata sebesar 3 kN per meter, dan beban terpusat 6 kN. Nah, di samping beban mati ini, balok ini misalnya juga akan menerima beban hidup yang berupa beban merata sebesar 8 kN per meter, dan satu beban terpusat sebesar 10 kN. Nah, karena ini statusnya beban hidup, beban ini boleh ada di struktur, boleh tidak ada, atau boleh ada di sebagian struktur saja misalnya. Nah, sekarang misalnya kita ingin mencari respons berupa reaksi di A, ya, reaksi maksimum di A akibat kombinasi kedua beban ini, ya, kedua kelompok beban ini. Akibat beban mati, reaksinya kita bisa hitung langsung, ya. 6 kN ini akan dikalikan dengan minus 0,6 karena nilai RA di garis pengaruh untuk di sebelah kanan ini adalah minus 0,6, dan beban merata 3 kN per meter ini harus dikalikan dengan luas seluruh daerah ini, segitiga yang sebelah atas ini ditambah dengan segitiga yang sebelah bawah. Untuk mendapatkan reaksi maksimum di A, maka beban hidup harus kita tempatkan di mana akan memberikan reaksi yang paling besar, ya. Artinya kita bisa lihat dari garis pengaruh ini, beban hidup merata 8 kN per meter dapat kita taruh di sepanjang dari ujung kiri sampai dengan tumpuan B ini, ya. Sehingga nanti beban merata 8 kN ini akan dikalikan dengan luas segitiga yang positif ini. Sedangkan di sini tidak perlu ada beban merata, karena kalau ada beban hidup merata di sini, reaksi di A justru berkurang karena luas daerah di bawah garis pengaruh di sisi kanan ini negatif. Dan satu beban terpusat 10 kN bisa kita taruh di tempat di mana garis pengaruhnya bernilai terbesar, yaitu di ujung kiri, ya, di mana nilainya 1,4, ya. Dengan demikian, kombinasi beban seperti ini dengan menaruh beban merata dari ujung kiri sampai tumpuan B dan beban terpusat 10 kN tepat di ujung kiri akan memberikan reaksi maksimum di tumpuan A. Nilainya kemudian bisa kita hitung, 6 dikalikan minus 0,6 ini akibat beban mati, kemudian akibat beban mati merata yang satunya 3 kali 1,4 kali 7 per 2 ditambah dengan minus 0,6 kali 3 per 2. Lalu akibat beban hidupnya 10 kali 1,4 ini, dan 8 dikalikan segitiga ini 1,4 kali 7 per 2. Dan kita dapatkan 61,6 kN. Arahnya ke atas. Jika sekarang kita ingin mencari reaksi maksimum di tumpuan B, maka posisi beban mati ini
tidak akan berubah karena statusnya sebagai beban mati. Namun beban hidup dapat kita pindahkan kemana hasilnya akan menghasilkan reaksi yang lebih besar bagi tumpuan B. Dalam hal ini kalau kita perhatikan garis pengaruh reaksi di B yang di bawah ini, kelihatannya beban merata dapat kita taruh dari arah A ini ke sebelah kanan, sehingga nanti nilai 8 kN per meter ini akan mengalihkan luas daerah segitiga yang positif di sini. Dan gaya 10 kN yang terpusat ini bisa kita taruh di ujung kanan. Jadi demikian akan memberikan reaksi di B maksimum. Nilainya dapat kita hitung. 6 dikalikan 1,6 ini akibat beban mati yang terpusat, ditambah dengan 3 dikalikan minus 0,4 kali 2 per 2, ditambah dengan luas segitiga ini 1,6 kali 8 per 2. Kemudian akibat beban hidup ditambahkan 10 kali 1,6, ditambah dengan 8 dikalikan 1,6 kali 8 per 2 yang menghasilkan reaksi maksimum di tumpuan B sebesar 94,8 kN ke arah atas. Satu ilustrasi lagi, misalnya kita ingin mencari momen lentur maksimum di potongan C ini akibat beban mati dan beban hidup yang sudah diberikan sebelumnya. Dan di sini sudah diberikan garis pengaruh dari momen lentur di C akibat beban yang bekerja dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan dari balok. Sebagaimana sebelumnya, beban mati harus tetap kita pasang, jadi beban merata sepenuhnya bisa kita pasang di sini, dan beban terpusat, beban mati ini juga terpasang di ujung kanan. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kalau kita lihat seperti ini, momen lentur maksimumnya bisa berupa momen lentur positif atau momen lentur negatif. Jadi kita cobakan kedua-duanya. Kalau kita ingin mencari momen lentur positif maksimum, maka beban hidup merata sepertinya lebih baik kita taruh di antara A dan B ini, sehingga nanti beban hidupnya yang 8 kN per meter mengalihkan luas segitiga yang positif yang di tengah ini. Dan beban hidup terpusatnya bisa kita taruh di tengah-tengah persis di nilai 1,2 ini. Kelihatannya itu yang akan memberikan momen positif maksimum. Jadi gambarnya demikian, beban merata di sini dan beban terpusat tepat di sini, dan nilainya bisa kita hitung. Momen positif maksimum di C itu adalah 6 dikalikan minus 1,8 akibat beban mati, ditambah dengan 3 dikalikan dengan luas 3 segitiga ini semua yang dihitung di sini, ditambah dengan 10 kali 1,2 dan 8 dikalikan luas segitiga ini, 1,2 kali 5 per 2, yang hasilnya adalah 23,7 kN. Apabila kita ingin mencari momen negatif maksimum di C, maka beban merata dapat kita taruh dari kiri sampai ke A, karena di sini luas di bawah garis pengaruhnya adalah negatif, serta dari B ke kanan. Ya, ini juga luas daerah di bawah garis pengaruhnya bernilai negatif. Sedangkan gaya terpusat 10 kN yang merupakan beban hidup juga dapat kita taruh di ujung kanan, karena di sini adalah nilai negatif terbesar dari garis pengaruhnya. Jadi demikian, kita taruh 10 kN-nya di ujung kanan, dan beban meratanya sebagian dari kiri sampai A dan sebagian lagi dari B sampai ke ujung kanan. Nilai maksimum dari momen negatif di C dengan demikian adalah yang atas ini masih sama, dari beban mati dengan yang tadi 6 dikalikan minus 1,8 ditambah dengan 3 dikalikan dengan luas ketiga segitiga ini, ditambah dengan 10 dikalikan minus 1,8 dan 8 dikalikan luas segitiga yang negatif ini ditambah dengan luas segitiga yang negatif ini, dan kita dapatkan nilai minus 58,3 kN. Demikian salah satu penggunaan dari garis pengaruh untuk mencari pengaruh maksimum beban terhadap gaya dalam dan reaksi. Sampai bertemu pada segmen selanjutnya.